Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan yang pertama Bintang Manahil dengan NIM C08200011. Kemudian ada Dewi Mentari dengan NIM C08200016. Selanjutnya ada Karisma Nur Saputri dengan NIM C08200027. Dan yang terakhir ada Nadim dengan NIM C08200033. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait mata kuliah ergonomi, tugas analisa antropometri ruang. Nah, berikut adalah denah ruangan. Ruangan tersebut kami pilih karena kami mendapat tugas yaitu ruang kerja. Selanjutnya, ini ada potongan ruangan nampak samping. Berikut potongan yang sebelum direvisi. Selanjutnya, ada detail meja tampak atas dan tampak depan. Kurang lebih luas meja yaitu 100 kali 60 cm. Selanjutnya, terdapat foto ruangan kerja yang akan kami analisa. Nah, selanjutnya ini ada foto ruangan dari berbagai tampak. Ada nampak depan yang menampilkan monitor dan meja kerja, kemudian ada foto tampak dari pintu dan jendela. Lalu selanjutnya ada foto tampak dari sudut terkait area kerja dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai foto kegiatan antropometri. Ada yang berdiri, kemudian duduk, menatap monitor, menjangkau, dan yang lainnya. Selanjutnya mengenai pengertian dan deskripsi ruangan. Menurut KBBI, ruang kerja adalah ruang yang dilengkapi dengan sarana kerja seperti meja, kursi, komputer, dan sebagainya untuk melakukan pekerjaan. Ruang kerja yang kami pilih yaitu berukuran 3 meter kali 2,5 meter dengan penggunaan furnitur utama yaitu kursi kerja dan meja kerja. Ruang kerja ini berlokasi pada area Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Dewi. Selanjutnya, analisa antropometri statis. Antropometri statis dapat diartikan dengan perhitungan dimensi struktur tubuh. Antropometri statis merupakan pengukuran tubuh dalam posisi diam atau posisi statis. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain berat badan, tinggi badan, ukuran kepala, panjang lengan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia, di antaranya umur, jenis kelamin, suku bangsa, dan pekerjaan. Selanjutnya, antropometri dinamis. Antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran keadaan maupun ciri-ciri fisik seseorang dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiatannya. Terdapat 3 bentuk pengukuran dinamis, yaitu 1. Pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti bagaimana keadaan mengenai cara kerja dari suatu aktivitas dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Yang kedua, pengukuran jangkauan ruang yang dibutuhkan saat kerja. Hal ini berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan dalam pekerjaan. Misalkan, bagi pegawai pabrik, tentunya jangkauan karyawan ke alat mesin akan sangat berpengaruh. Yang ketiga, pengukuran variabilitas kerja yang didasarkan pada aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mekanisme kerja seseorang.
Analisa antropometri statis, kursi kerja. Diameter permukaan duduk kursi selebar 50 cm sudah cukup ergonomis untuk ukuran kursi tunggal, karena pada persentil 95 lebar pinggulnya yaitu 43 cm, sehingga masih ada sisa space untuk bergerak atau untuk mengganti posisi. Kedua, lebar sandaran telapak tangan pada kursi sebesar 5 cm. Tidak ergonomis karena pada lebar tangan persentil 50 sekitar 9 cm hingga nantinya posisi sandaran tangan akan terlalu kekecilan. Yang ketiga, pada persentil 5, tinggi mata saat duduk yaitu sekitar 51 cm, yang mana membuat kursi sudah cukup ergonomis karena tinggi meja di depannya yaitu sekitar 75 cm. Sehingga posisi saat duduk di kursi mata akan berada di ketinggian 40 cm, 50 cm yaitu 91 cm, ditambah 51 cm yaitu 91 cm. Yang keempat, jarak mata saat di kursi ke layar komputer yaitu 45 cm. Sudah cukup ergonomis karena ukuran 45 cm adalah standar ideal yang aman untuk menghindari masalah kesehatan mata. Selanjutnya, analisa antropometri dinamis, kursi kerja. Yang pertama, jarak kursi kerak dinding yaitu 52 cm dan tinggi rak sekitar 120 cm. Sudah cukup ergonomis karena pada jangkauan tangan ke atas persentil 50 yaitu 113 cm. Ditambah tinggi kursi 40 cm sehingga total jangkauan ke atas pada posisi duduk yaitu 153 cm. Hal tersebut menjadikan dapat menjangkau rak dari kursi saat tubuh posisi duduk. Yang kedua, jarak kursi ke meja sekitar 20 cm. Sudah cukup ergonomis karena jangkauan tangan ke depan pada persentil 50 yaitu sekitar 64 cm, sehingga memudahkan dalam mengetik keyboard atau menjangkau laci di meja. Yang ketiga, arah hadap kursi ke meja kerja sudah ergonomis karena menghadap langsung ke meja kerja. Yang keempat, pergerakan kursi kurang ergonomis karena pada bawahnya tidak terdapat roda yang dapat membuat kursi dipindah atau ditarik dengan mudah. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Karisma. Selanjutnya, analisa antropometri statis meja kerja. Tinggi meja sepanjang 75 cm menurut kelompok kami kurang ergonomis karena tinggi siku pada persentil 5 yaitu 60, sehingga nantinya posisi siku tidak dapat membentuk sudut 90 derajat. Pada jangkauan lengan persentil 5 sepanjang 48 cm, sedangkan jarak antara kursi dan meja yaitu sekitar 20 cm, sehingga kurang ergonomis karena tidak dapat menjangkau hingga ke ujung meja saat dalam posisi duduk karena meja memiliki lebar 60 cm. Kemudian panjang meja 100 cm yang menghadap pada kursi. Selanjutnya, panjang meja 120 cm yang mana menghadap ke kursi sudah ergonomis karena cukup untuk menaruh komputer, smartphone, dan notebook, menaruh komputer, serta menggesernya ke sisi-sisi meja lain tanpa takut terjatuh ke lantai. Jarak kursi ke meja 20 cm kurang ergonomis karena saat dilewati satu orang harus memiringkan badan dan jangkauan orang duduk untuk mengambil benda perlu membungkuk untuk persentil 50 dan 95, sedangkan untuk persentil 5 perlu sedikit untuk menjangkau ke ujung. Analisa antropometri statis dan dinamis pintu.
Lebar pintu 90 cm cukup ergonomis karena pada persentil 95 ukuran lebar bahu atas yaitu 51 cm sehingga cukup mudah dilewati oleh persentil 95. Mudah dilewati oleh lebar sisi bahu persentil 50 yaitu 41,91 dan sangat mudah dilewati oleh lebar sisi persentil 5 yaitu 32,53. Tinggi pintu 200 cm sudah cukup ergonomis karena dapat dilalui oleh tinggi tubuh pada persentil 95 yaitu 187. Analisa antropometri statis dan dinamis jendela. Lebar jendela 60 cm sudah cukup ergonomis karena akan memudahkan dalam hal sirkulasi udara dan pencahayaan pada ruangan tersebut di saat sang pengguna ruangan akan membuka jendela. Jarak jendela ke lantai 50 cm sudah cukup ergonomis karena ukuran tinggi mata pada persentil 5 saat berdiri yaitu 108 cm. Sehingga jarak antara lantai ke jendela 50 ditambah tinggi jendela 120 cm sudah nyaman apabila persentil 5 ingin berdiri melihat ke arah luar melalui jendela. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bintang. Ya, dalam ulasan desain kali ini pada ruangan berukuran 250 cm kali 300 cm ini sudah cukup ergonomis untuk dijadikan sebuah ruangan pribadi untuk bekerja. Namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Perbaikan seperti mengganti kursi meja atau menambahkan rak buku, dokumen atau arsip agar dapat menjadi lebih ergonomis dan memaksimalkan fungsi dari ruangan itu tersendiri. Ya, ini ada gambar potongan setelah perbaikan. Yuk, bisa dilanjut. Nah, untuk ulasan desain ini kita memakai kursi Office Ergo Chair Alpha ACAL. Dalam kursi ini pada ruangan berukuran yang seperti saya sebutkan tadi, kursi ini sudah cukup ergonomis untuk menggunakan kursi Office sebagai kursi kerja karena dengan ukurannya yang 72 x 68 dan 47 cm tidak terlalu memakan tempat di ruangan dan material yang menggunakan polyurethane pads yang membuat nyaman pengguna saat melakukan suatu pekerjaan. Nah, bisa dilihat ini gambar kursinya. Dan sekian presentasi kelompok ergonomi dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.